Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Untuk itu, mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini. Karena oleh kemurahan Tuhan kami masih hidup. Oleh kemurahan Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada. Oleh kemurahan Tuhan juga memberi kami waktu, kesempatan untuk kami kembali akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya adalah landasan hidup kami, makanan bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Firman Allah berkata demikian, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita, Tuhan adalah gembalaku. Siapa yang menjadi gembalamu? Itu sangat menentukan dan mempengaruhi kehidupan kita. Tapi belajar dari Raja Daud, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Biarlah Tuhan yang menjadi gembalaku. Dan hendaknya saudara dan saya menjadi domba-dombanya yang ada dalam kandangnya, yang ada dalam teritorial kekuasaan dari Sang Gembala. Saya percaya Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik sangat bertanggung jawab untuk kehidupan domba-dombanya. Domba tidak perlu minta makan. Kalau gembala yang baik melihat domba dalam keadaan lapar, pasti diberi makan. Domba tidak perlu minta dilindungi karena gembala yang baik ketika melihat domba dalam keadaan bahaya, pasti dijaga, pasti dilindungi, pasti ditolong. Itulah Sang Gembala kita yang baik, namanya Yesus Kristus. Karena itu mari kita menjadikan Tuhan saja sebagai gembala kita. Bukan kekayaan yang menjadi gembala kita. Bukan jabatan kita, bukan kedudukan kita, bukan kehebatan kita yang menjadi gembala kita. Tapi biarlah hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus saja yang menjadi gembala kita, dan kita percaya Yesus Kristus Tuhan adalah gembala yang baik, yang sangat-sangat bertanggung jawab penuh untuk kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Kalau Tuhan itu gembala yang baik, Ia pasti membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau kita punya gembala yang baik, pasti Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itulah yang menjadi tanggung jawab dari Sang Gembala itu. Dan saya percaya kita tidak pernah meragukan bahwa Yesus Kristus adalah gembala kita yang baik, yang sangat-sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Lalu pertanyaannya adalah, apa akibatnya kalau Tuhan yang menjadi gembala kita? Apa dampaknya, apa manfaatnya bagi saudara dan saya bila Tuhan yang menjadi gembala kita? Ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itulah perkataan dari Raja Daud yang menyadari dan mempercayai bahwa Tuhan adalah gembalanya. Maka pengaruhnya dalam hidupnya adalah dia tidak takut menghadapi bahaya. Bahaya apapun
Makanya dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sang gembala yang baik sangat bertanggung jawab untuk keselamatan domba-dombanya. Itu yang dipahami, dipegang oleh Raja Daud yang punya pengalaman sebagai seorang gembala. Sehingga itulah yang membuat dia tidak takut menghadapi bahaya. Inilah pengaruhnya dalam hidup kita kalau Tuhan adalah gembala kita. Maka yang pertama, kita tidak takut bahaya. Apa yang membuat kita takut? Karena bukan Tuhan yang gembala kita. Tapi saya percaya ketika Tuhan di dalam Yesus Kristus menjadi gembala kita. Dan saya percaya Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang sangat-sangat bertanggung jawab untuk keselamatan dombanya. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi bahaya. Bahaya apapun yang sedang mengancam hidup kita. Kita ada dalam pandemi COVID-19. Kita semua ada dalam ketakutan, ada dalam kecemasan, ada dalam kebimbangan. Tetapi kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka sebenarnya kita tidak perlu takut menghadapi bahaya apapun juga. Karena sang gembala yang baik bertanggung jawab untuk keselamatan domba-dombanya. Jadi manfaatnya, pentingnya kita menjadikan Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama membuat kita tidak takut menghadapi bahaya. Sekalipun kita ada dalam bahaya, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman oleh karena pandemi COVID-19, tapi kita tidak perlu takut sebab Tuhan adalah gembala kita yang bertanggung jawab menjaga, bertanggung jawab melindungi, bertanggung jawab untuk keselamatan domba-domba. Dan saya percaya Yesus Kristus Tuhan kita adalah gembala yang baik. Yang kedua, apa pengaruhnya kalau Tuhan adalah gembalaku? Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 bagian A. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka pengaruhnya, manfaatnya dalam hidup kita adalah hidup kita penuh berkat. Karena gembala yang baik yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita tidak mungkin membiarkan kita ketika kita dalam keadaan kekurangan. Gembala yang baik bertanggung jawab memberi makan domba-dombanya. Karena itu sudah menjadi tugas tanggung jawab dari sang gembala itu. Dan saya percaya Yesus Kristus Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang sangat bertanggung jawab untuk kehidupan domba-dombanya. Sangat bertanggung jawab, kurus atau gemuknya domba itu sangat ditentukan oleh peranan dari sang gembala yang baik. Dan saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembalaku, maka hidup kita penuh berkat. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saya percaya gembala yang baik akan menuntun dombanya ke rumput yang hijau. Suatu tanda kehidupan yang penuh berkat yang disediakan bagi saudara dan saya sebagai domba-domba dari Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah gembala kita yang baik. Kalau begitu kita tidak perlu khawatir. Sekalipun kita ada dalam pandemi COVID-19, di sana sini ada pengurangan tenaga kerja, di sana sini banyak orang yang di PHK, di sana sini banyak mengalami pergumulan dan kesulitan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun apapun. Tapi sebagai orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai domba-domba, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena saya percaya hidup kita akan penuh berkat. Karena kita punya gembala yang baik, yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Yang ketiga, pengaruhnya kalau Tuhan adalah gembalaku. Ayatnya yang ke-6 bagian B. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagai wujud syukur komitmen Raja Daud kepada Tuhan, yang sudah menjadi gembalanya yang baik, yang sudah menuntun dia
dari gembala domba, suatu strata ekonomi yang sangat rendah, strata sosial yang sangat rendah di kalangan Yahudi, dan akhirnya bisa menjadi raja. Raja Daud menyadari bahwa ini semua karena pertolongan sang gembala yang baik. Karena itu dia berkomitmen, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pengaruhnya yang ketiga, kalau Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala kita, maka yang ketiga memiliki komitmen. Ada komitmen kepada Tuhan, dan komitmen itu, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan setia beribadah kepadanya. Aku akan setia menyembah Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia, sang gembala yang baik. Karena sang gembala yang baik sudah menjaga kita, melindungi kita, memberi kita makan sampai kita ada sampai saat ini. Itu semua karena pertolongan dari sang gembala yang baik. Itulah yang harusnya melahirkan suatu komitmen kepada kita bahwa kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan setia beribadah kepadanya sebagai wujud syukur saya bahwa sang gembala yang baik sudah menjaga dan melindungi kita. Kita sebagai umat, sebagai orang percaya harus menyadari, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, kita percaya dan kita sadar, itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, itu bukan karena kita lebih baik dari orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggal. Itu semua karena kemurahan, karena pertolongan, karena campur tangan dari sang gembala yang baik, namanya Yesus Kristus. Kesadaran itulah yang akhirnya melahirkan komitmen kepada Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Mengajar kami bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tidak ada gembala yang lain selain Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena kami percaya hanya Yesus Kristuslah gembala yang baik, yang sungguh-sungguh sangat-sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kami domba-domba-Mu. Ketika kami menjadikan Tuhan sebagai gembala, itu yang membuat kami tidak takut menghadapi bahaya. Itu yang membuat kami hidup penuh berkat. Itu yang membuat kami memiliki komitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Jaga, lindungi mereka dari virus corona, sehingga mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba mohon berkat Tuhan bagi kehidupan mereka, berkat jasmani Tuhan berikan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.